Aduh, Bram, kok malah makin deres ya hujannya? Mana gelap banget lagi. Keluh Ibu Siska sambil goyang-goyangin senter di tangannya. Aku berhenti sejenak, naruh lemari jati itu pelan-pelan. Aku usap keringat di dahi pakai lengan baju, terus nengok ke arah beliau. Ya, namanya juga cuaca, Bu. Nggak bisa dipaksa. Udah, Ibu di situ aja, jangan dekat-dekat pintu. Tuh, bajunya udah mulai kena cipratan air. Sini agak ke tengah. Ibu Siska jalan mendekat. Sepatunya bunyi tek-tek di lantai semen yang agak lembab. Dia berdiri tepat di depanku. Wangi parfumnya tiba-tiba kecium. Padahal bau kayu di sini kuat banget. Kamu itu loh, Bram. Kerja nggak ada berhentinya. Lihat tuh, gaus kamu sampai basah kuyup gitu. Gak risih apa? Aku cuma senyum tipis. Jujur aja aku agak sungkan ditatap kayak gitu. Udah biasa, Bu. Namanya juga tukang. Kalau nggak basah ya nggak makan, jawabku pendek. Tiba-tiba tangannya yang halus itu naik ke dadaku. Nyeka keringat pakai sapu tangan kecilnya. Aku sempat kaget, refleks mau mundur, tapi kakiku malah diam di tempat. Ibu, jangan. Kotor itu, nanti sapu tangan ibu malah rusak kena noda kayu. Sayang kan? Ibu Siska nggak dengerin. Dia malah makin pelan ngelap keringat di leherku. Matanya yang ngeliatin aku terus, dalam banget. Diam deh, Bram. Ibu nggak sayang sama sapu tangannya. Ibu lebih kasihan lihat kamu capek begini. Udah, nurut aja kenapa sih? Sini, biarin ibu beresin sebentar. Aku narik napas dalam. Di tengah suara hujan yang berisik ini, aku bisa dengar suara napas dia yang juga mulai nggak beraturan. Aku pegang pelan pergelangan tangannya. Niatnya mau nyuruh berhenti, tapi malah tangannya aku genggam lama. Ibu, kalau begini terus, saya yang susah, Bu. Udah ya, kita duduk dulu aja di sana. Bahaya kalau kelamaan berdiri sedekat ini. Duh, Bram. Kaki ibu kok tiba-tiba lemas ya? Mungkin karena dingin. Mana lantainya lembab begini? Keluh Ibu Siska sambil sedikit berpegangan pada lenganku. Aku cepat-cepat menuntunnya ke tumpukan papan kayu jati yang sudah dialasi kain terpal tebal. Aku biarkan dia duduk di sana supaya lebih hangat. Aku jongkok di depannya, memastikan dia baik-baik saja. Ibu, kenapa? Ada apa ini? Kok mukanya merah gitu? Ibu sepertinya lagi terbawa suasana hujan ya? Ibu Siska langsung memalingkan wajahnya. Dia tersimpuh malu, jari-jarinya memainkan ujung sapu tangannya dengan gelisah. Aduh, Mas Bram, ini apaan sih? Nggak tahu ah. Ibu jadi bingung sendiri mau ngomong apa. Ibu Siska langsung buang muka. Tangannya sibuk ngerapiin koknya. Kelihatan banget dia lagi salah tingkah. Aku senyum tipis. Sebagai laki-laki, aku tahu maksudnya. Aku tahu apa yang dia pengen dari cara dia nggak nolak pas aku deketin. Aku beraniin diri buat ngerespon, karena aku juga ngerasa nyaman. Aku raih tangan yang dingin, aku sepelan pakai jempolku. Ibu tahu nggak, kalau lagi malu gini, ibu kelihatan muda banget ya. Kayak bukan bos saya, tapi kayak wanita yang emang bener-bener butuh sandanan. Ibu Siska nengok lagi ke arahku. Matanya kelihatan berkaca-kaca, tapi bukan sedih, melainkan luluh. Dia nggak narik tangannya, malah dia genggam tanganku balik. Kuat banget. Mas Bram bisa aja, tapi makasih ya. Ibu ngerasa tenang banget deket kamu. Kita nggak salah kan kalau begini? Aku geleng pelan sambil terus natap matanya. Nggak ada yang salah, Bu. Di sini cuma ada kita berdua. Nurut aja sama perasaan ibu sekarang. Mas Bram bisa saja, tapi jujur, ibu memang merasa nyaman kalau di dekat kamu. Makasih ya, sudah mau ngertiin ibu tanpa harus banyak tanya. Aku hanya mengangguk pelan. Kami berdua larut dalam suasana itu, tanpa ada yang perlu merasa bersalah atau saling menyalahkan. Di antara bau kayu dan suara hujan, rahasia ini mulai tumbuh dengan sendirinya. Hujan di luar makin gila. Tapi anehnya, di dalam gudang ini malah terasa hangat. Aku masih duduk mepet sama Ibu Siska. Aku bisa ngerasain suhu tubuhnya yang mulai merambat ke kulitku. Dia diem aja. Matanya cuma ngeliatin rintik air yang masuk dari celah atap. Tapi tangannya nggak lepas dari lenganku. Pelan-pelan, aku geser dudukku biar lebih nyaman. Terus aku rangkul pundaknya. Dia nggak nolak,
malah makin nyenderin kepalanya di bahuku. "Bu, denger nggak? Kayaknya hujannya nggak mau berhenti cepet-cepet. Apa ibu emang masih pengen di sini dulu sama saya?" Ibu Siska narik nafas dalam banget, seolah lagi nyari kekuatan buat jujur. Dia ngeratin pegangannya di kaos singletku, sampai buku-buku jarinya kelihatan putih. Ibu Siska menarik nafas panjang, kemeja sutranya naik turun mengikuti detak jantungnya yang mungkin sama kencangnya dengan jantungku. Dia menggeser duduknya, semakin merapat, sampai tidak ada lagi jarak di antara kami. Tangannya yang halus meraih lengan kemejaku. Jujur Bram, ibu takut, tapi bukan takut sama hujan atau gelapnya gudang ini. Ibu takut kalau hujan ini reda dan ibu harus kembali jadi orang lain di luar sana. Ibu luluh Bram. Ibu nggak tahu kenapa, tapi di dekat kamu, semua pertahanan ibu runtuh begitu saja. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Aku raih jemarinya yang dingin, lalu aku genggam dengan telapak tanganku yang besar. Aku usap punggung tangannya menggunakan jempolku, berulang kali, dengan irama yang sangat lambat. Aku ingin dia merasakan kekuatan dan ketenangan yang aku punya. Shh, sudah Bu, nggak usah dipikirkan. Di sini, di balik pintu gudang ini, nggak ada status majikan atau pekerja. Nggak ada yang salah kalau kita cuma ingin berbagi kehangatan. Ibu nggak perlu merasa bersalah, karena saya pun merasakan hal yang sama. Biarkan saja dunia di luar sana sibuk dengan urusannya sendiri. Ibu Siska mendongangkan wajahnya. Di keremangan ini, matanya terlihat sangat bening, menatapku dengan kepasrahan yang luar biasa. Dia tidak lagi ragu. Dia lepaskan genggamannya di lenganku, dan perlahan kedua tangannya melingkar di pinggangku, memelukku dengan sangat erat. "Terima kasih Bram, makasih, karena kamu gak menghakimi ibu. Tetaplah seperti ini, jangan dilepas dulu ya. Ibu benar-benar butuh ini." Aku pun mendekapnya lebih dalam, membiarkan daguku bersandar di puncak kepalanya. Kami berdua benar-benar larut. Tidak ada kata salah, tidak ada kata dosa yang melintas di pikiran. Hanya ada dua insan yang sepakat untuk jujur pada rasa di tengah badai yang mengunci rahasia kami rapat-rapat. Dekapan Ibu Siska di pinggangku semakin erat, seolah dia tidak ingin ada udara sedikit pun yang membatasi jarak kami. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menerpa leherku, menciptakan getaran yang sulit untuk aku jelaskan. Aku perlahan mengangkat tanganku, mengusap punggungnya dengan gerakan yang sangat luas dan menenangkan. Aku tidak terburu-buru. Aku menikmati setiap detik keberadaannya di pelukanku. "Bu, ibu sudah merasa lebih tenang sekarang. Napas ibu sudah nggak secepat tadi. Nyaman kan kalau kita cuma jujur sama perasaan kita sendiri tanpa perlu peduli dunia luar." Ibu Siska sedikit melonggarkan pelukannya, tapi tidak menjauh. Dia mendongak menatapku dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh kekaguman. Jemarinya yang halus perlahan menyentuh rahangku, mengusapnya dengan sangat lembut. Kamu pintar banget ya Mas Bram. Pintar buat ibu merasa tenang, pintar buat ibu merasa dihargai, dan pintar buat ibu gak bisa lepas dari suasana ini. Ibu gak pernah menyangka, di balik sosok kamu yang pendiam ini, kamu bisa sehangat ini. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang syarat akan makna laki-laki dewasa. Aku raih tangannya yang ada di wajahku, lalu aku kecup telapak tangannya dengan sangat sopan namun penuh perasaan. Saya nggak pintar apa-apa, Bu. Saya cuma laki-laki yang tahu kapan harus menjaga wanita yang sedang butuh sandaran. Kalau ibu merasa nyaman, itu karena ibu memang pantas mendapatkannya. Nurut aja terus sama kata hati ibu malam ini. Jangan ada beban. Ibu Siska kembali menyandarkan keningnya di dadaku, memejamkan matanya dengan rapat. Dia benar-benar sudah hanyut. "Iya Mas, ibu nurut. Jangan berhenti ya. Tetaplah jadi Mas Bram yang seperti ini. Ibu benar-benar sudah luluh sama kamu." Kami kembali terdiam dalam dekapan yang semakin dalam. Di tengah tumpukan kayu jati dan sisa rintik hujan, rahasia ini sudah bukan lagi beban bagi kami. Kami berdua sudah sepakat untuk membiarkan perasaan ini mengalir begitu saja, tanpa saling menyalahkan. Waktu seolah tidak terasa. Sudah hampir 1 jam kami terjebak dalam kehangatan yang sama sekali tidak kami rencanakan. Aku melirik jam di pergelangan tanganku, lalu perlahan merenggangkan pelukanku.
Ibu Siska tampak berat untuk melepaskan sandarannya. Dia masih memegang ujung kaosku soal ingin menahan waktu sedikit lebih lama lagi. Aku mengusap pipinya yang masih terasa hangat dengan punggung jariku. Menatap matanya yang kini terlihat jauh lebih damai. Bu, kita pulang dulu yuk. Sudah 1 jam kita di sini. Gak terasa ya, waktu kayak berhenti pas saya sama ibu. Ibu Siska menghela nafas panjang. Pelan-pelan dia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Dia tersenyum kecil. Senyuman yang sangat jujur dan penuh rasa terima kasih. Iya ya mas, gak terasa sama sekali. Rasanya baru sebentar ibu nyender di sini. Masih pengen sebenarnya, tapi ya sudah, ayo. Aku berdiri lebih dulu lalu mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit dari tumpukan kayu jati itu. Begitu dia berdiri, aku tarik sedikit tubuhnya agar lebih dekat, lalu aku berbisik tepat di depan wajahnya. Nanti sampai rumah, jangan lupa langsung mandi air hangat ya. Terus makan sop yang hangat juga, biar badan ibu nggak drop kena dingin gudang tadi. Ya, Ibu Siska sayang. Ibu Siska sempat tersentak pelan. Pipinya langsung merona merah mendengar panggilan itu. Dia menunduk malu, tapi tangannya meremas jari-jariku dengan sangat erat. Iya, Mas Bram, makasih ya perhatiannya. Kamu benar-benar tahu cara buat hati ibu bergetar sampai begini. Ibu akan ingat terus pesan kamu. Aku tersenyum mantap, memberikan satu remasan lembut di tangannya sebelum kami melangkah menuju pintu gudang. Di balik punggungku, aku tahu, meskipun kami akan kembali ke status masing-masing, tapi ada sesuatu yang sudah tertanam kuat di antara kami. Sebuah rahasia indah yang tertinggal di antara harum kayu jati. Beberapa hari setelah kejadian di gudang itu, semuanya tampak kembali normal. Aku, Bram, tetap menjadi tukang kayu kepercayaan yang mengantar pesanan. Dan Ibu Siska tetap menjadi pemilik toko yang anggun dan berwibawa. Namun, ada yang berbeda setiap kali mata kami bertemu di tengah keramaian pelanggan. Barang sudah siap di depan, Bu. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ibu Siska menatapku sejenak. Sebuah tatapan yang jauh lebih bicara daripada sekedar perintah kerja. Dia tersenyum sangat tipis. Senyuman yang menyimpan kehangatan sop hangat dan dekapan di sela kayu jati tempo hari. Di mata orang lain, kita hanyalah pekerja dan majikan. Tapi di balik gerbang gudang itu, kita punya dunia sendiri. Sebuah rahasia yang terkunci rapat, yang membuat setiap pertemuan kita sekarang menjadi jauh lebih bergetar. Aku melangkah pergi dengan langkah mantap. Aku tahu, silaturahmi ini tidak akan berhenti di sini. Karena di antara harum kayu dan sisa aroma hujan, kami telah menemukan kenyamanan yang tidak perlu dijelaskan pada siapapun dan tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Zona romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru disampaikan dengan suara yang menggetarkan penonton. Aduh, Bram, kok malah makin deres ya hujannya? Mana gelap banget lagi. Keluh Ibu Siska sambil goyang-goyangin senter di tangannya. Aku berhenti sejenak, naruh lemari jati itu pelan-pelan. Aku usap keringat di dahi pakai lengan baju, terus nengok ke arah beliau. Ya, namanya juga cuaca, Bu. Nggak bisa dipaksa. Udah, Ibu di situ aja, jangan dekat-dekat pintu. Tuh, bajunya udah mulai kena cipratan air. Sini agak ke tengah. Ibu Siska jalan mendekat. Sepatunya bunyi tek-tek di lantai semen yang agak lembab. Dia berdiri tepat di depanku. Wangi parfumnya tiba-tiba kecium. Padahal bau kayu di sini kuat banget. Kamu itu loh, Bram. Kerja nggak ada berhentinya. Lihat tuh, gaus kamu sampai basah kuyup gitu. Gak risih apa? Aku cuma senyum tipis. Jujur aja aku agak sungkan ditatap kayak gitu. Udah biasa, Bu. Namanya juga tukang. Kalau nggak basah ya nggak makan, jawabku pendek. Tiba-tiba tangannya yang halus itu naik ke dadaku. Nyeka keringat pakai sapu tangan kecilnya. Aku sempat kaget, refleks mau mundur, tapi kakiku malah diam di tempat. Ibu, jangan. Kotor itu, nanti sapu tangan ibu malah rusak kena noda kayu. Sayang kan? Ibu Siska nggak dengerin. Dia malah makin pelan ngelap keringat di leherku. Matanya ngeliatin aku terus, dalam banget. Diam deh, Bram. Ibu nggak sayang sama sapu tangannya. Ibu lebih kasihan lihat kamu capek begini. Udah, nurut aja kenapa sih? Sini, biarin ibu beresin sebentar. Aku narik napas dalam. Di tengah suara hujan yang berisik ini, aku bisa dengar suara napas dia yang juga mulai nggak beraturan.
Aku pegang pelan pergelangan tangannya. Niatnya mau nyuruh berhenti, tapi malah tangannya aku genggam lama. Ibu, kalau begini terus, saya yang susah, Bu. Udah ya, kita duduk dulu aja di sana. Bahaya kalau kelamaan berdiri sedekat ini. Duh, Bram. Kaki ibu kok tiba-tiba lemas ya? Mungkin karena dingin. Mana lantainya lembab begini? Keluh Ibu Siska sambil sedikit berpegangan pada lenganku. Aku cepat-cepat menuntunnya ke tumpukan papan kayu jati yang sudah dialasi kain terpal tebal. Aku biarkan dia duduk di sana supaya lebih hangat. Aku jongkok di depannya, memastikan dia baik-baik saja. Ibu, kenapa? Ada apa ini? Kok mukanya merah gitu? Ibu sepertinya lagi terbawa suasana hujan ya? Ibu Siska langsung memalingkan wajahnya. Dia tersimpuh malu, jari-jarinya memainkan ujung sapu tangannya dengan gelisah. Aduh, Mas Bram, ini apaan sih? Nggak tahu ah. Ibu jadi bingung sendiri mau ngomong apa. Ibu Siska langsung buang muka. Tangannya sibuk ngerapiin koknya. Kelihatan banget dia lagi salah tingkah. Aku senyum tipis. Sebagai laki-laki, aku tahu maksudnya. Aku tahu apa yang dia pengen dari cara dia nggak nolak pas aku deketin. Aku beraniin diri buat ngerespon, karena aku juga ngerasa nyaman. Aku raih tangan yang dingin, aku sepelan pakai jempolku. Ibu tahu nggak, kalau lagi malu gini, ibu kelihatan muda banget ya. Kayak bukan bos saya, tapi kayak wanita yang emang bener-bener butuh sandanan. Ibu Siska nengok lagi ke arahku. Matanya kelihatan berkaca-kaca, tapi bukan sedih, melainkan luluh. Dia nggak narik tangannya, malah dia genggam tanganku balik. Kuat banget. Mas Bram bisa aja, tapi makasih ya. Ibu ngerasa tenang banget deket kamu. Kita nggak salah kan kalau begini? Aku geleng pelan sambil terus natap matanya. Nggak ada yang salah, Bu. Di sini cuma ada kita berdua. Nurut aja sama perasaan ibu sekarang. Mas Bram bisa saja, tapi jujur, ibu memang merasa nyaman kalau di dekat kamu. Makasih ya, sudah mau ngertiin ibu tanpa harus banyak tanya. Aku hanya mengangguk pelan. Kami berdua larut dalam suasana itu, tanpa ada yang perlu merasa bersalah atau saling menyalahkan. Di antara bau kayu dan suara hujan, rahasia ini mulai tumbuh dengan sendirinya. Hujan di luar makin gila. Tapi anehnya, di dalam gudang ini malah terasa hangat. Aku masih duduk mepet sama Ibu Siska. Aku bisa ngerasain suhu tubuhnya yang mulai merambat ke kulitku. Dia diem aja. Matanya cuma ngeliatin rintik air yang masuk dari celah atap. Tapi tangannya nggak lepas dari lenganku. Pelan-pelan, aku geser dudukku biar lebih nyaman. Terus, aku rangkul pundaknya. Dia nggak nolak, malah makin nyenderin kepalanya di bahuku. Bu, denger nggak? Kayaknya hujannya nggak mau berhenti cepet-cepet. Apa ibu emang masih pengen di sini dulu sama saya? Ibu Siska narik nafas dalam banget, seolah lagi nyari kekuatan buat jujur. Dia ngeratin pegangannya di kaos singletku, sampai buku-buku jarinya kelihatan putih. Ibu Siska menarik nafas panjang, kemeja sutranya naik turun mengikuti detak jantungnya yang mungkin sama kencangnya dengan jantungku. Dia menggeser duduknya, semakin merapat, sampai tidak ada lagi jarak di antara kami. Tangannya yang halus meraih lengan kemejaku. Jujur Bram, ibu takut, tapi bukan takut sama hujan atau gelapnya gudang ini. Ibu takut kalau hujan ini reda dan ibu harus kembali jadi orang lain di luar sana. Ibu luluh Bram. Ibu nggak tahu kenapa, tapi di dekat kamu, semua pertahanan ibu runtuh begitu saja. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Aku raih jemarinya yang dingin, lalu aku genggam dengan telapak tanganku yang besar. Aku usap punggung tangannya menggunakan jempolku, berulang kali, dengan irama yang sangat lambat. Aku ingin dia merasakan kekuatan dan ketenangan yang aku punya. Shh, sudah Bu, nggak usah dipikirkan. Di sini, di balik pintu gudang ini, nggak ada status majikan atau pekerja. Nggak ada yang salah kalau kita cuma ingin berbagi kehangatan. Ibu nggak perlu merasa bersalah, karena saya pun merasakan hal yang sama. Biarkan saja dunia di luar sana sibuk dengan urusannya sendiri. Ibu Siska mendongangkan wajahnya. Di keremangan ini, matanya terlihat sangat bening, menatapku dengan kepasrahan yang luar biasa. Dia tidak lagi ragu. Dia lepaskan genggamannya di lenganku,
Dan perlahan, kedua tangannya melingkar di pinggangku, memelukku dengan sangat erat. Terima kasih Bram, makasih, karena kamu gak menghakimi ibu. Tetaplah seperti ini, jangan dilepas dulu ya. Ibu benar-benar butuh ini. Aku pun mendekapnya lebih dalam, membiarkan daguku bersandar di puncak kepalanya. Kami berdua benar-benar larut. Tidak ada kata salah, tidak ada kata dosa yang melintas di pikiran. Hanya ada dua insan yang sepakat untuk jujur pada rasa di tengah badai yang mengunci rahasia kami rapat-rapat. Dekapan Ibu Siska di pinggangku semakin erat, seolah dia tidak ingin ada udara sedikit pun yang membatasi jarak kami. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menerpa leherku, menciptakan getaran yang sulit untuk aku jelaskan. Aku perlahan mengangkat tanganku, mengusap punggungnya dengan gerakan yang sangat luas dan menenangkan. Aku tidak terburu-buru. Aku menikmati setiap detik keberadaannya di pelukanku. Bu, ibu sudah merasa lebih tenang sekarang. Napas ibu sudah nggak secepat tadi. Nyaman kan kalau kita cuma jujur sama perasaan kita sendiri tanpa perlu peduli dunia luar. Ibu Siska sedikit melonggarkan pelukannya, tapi tidak menjauh. Dia mendongak menatapku dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh kekaguman. Jemarinya yang halus perlahan menyentuh rahangku, mengusapnya dengan sangat lembut. Kamu pintar banget ya Mas Bram. Pintar buat ibu merasa tenang, pintar buat ibu merasa dihargai, dan pintar buat ibu gak bisa lepas dari suasana ini. Ibu gak pernah menyangka, di balik sosok kamu yang pendiam ini, kamu bisa sehangat ini. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang syarat akan makna laki-laki dewasa. Aku raih tangannya yang ada di wajahku, lalu aku kecup telapak tangannya dengan sangat sopan namun penuh perasaan. Saya nggak pintar apa-apa, Bu. Saya cuma laki-laki yang tahu kapan harus menjaga wanita yang sedang butuh sandaran. Kalau ibu merasa nyaman, itu karena ibu memang pantas mendapatkannya. Nurut aja terus sama kata hati ibu malam ini. Jangan ada beban. Ibu Siska kembali menyandarkan keningnya di dadaku, memejamkan matanya dengan rapat. Dia benar-benar sudah hanyut. Iya Mas, ibu nurut. Jangan berhenti ya. Tetaplah jadi Mas Bram yang seperti ini. Ibu benar-benar sudah luluh sama kamu. Kami kembali terdiam dalam dekapan yang semakin dalam. Di tengah tumpukan kayu jati dan sisa rintik hujan, rahasia ini sudah bukan lagi beban bagi kami. Kami berdua sudah sepakat untuk membiarkan perasaan ini mengalir begitu saja, tanpa saling menyalahkan. Waktu seolah tidak terasa. Sudah hampir 1 jam kami terjebak dalam kehangatan yang sama sekali tidak kami rencanakan. Aku melirik jam di pergelangan tanganku, lalu perlahan merenggangkan pelukanku. Ibu Siska tampak berat untuk melepaskan sandarannya. Dia masih memegang ujung kaosku seolah ingin menahan waktu sedikit lebih lama lagi. Aku mengusap pipinya yang masih terasa hangat dengan punggung jariku. Menatap matanya yang kini terlihat jauh lebih damai. Bu, kita pulang dulu yuk. Sudah 1 jam kita di sini. Gak terasa ya, waktu kayak berhenti pas saya sama ibu. Ibu Siska menghela nafas panjang. Pelan-pelan dia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Dia tersenyum kecil. Senyuman yang sangat jujur dan penuh rasa terima kasih. Iya ya Mas, gak terasa sama sekali. Rasanya baru sebentar ibu nyender di sini. Masih pengen sebenarnya, tapi ya sudah, ayo. Aku berdiri lebih dulu lalu mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit dari tumpukan kayu jati itu. Begitu dia berdiri, aku tarik sedikit tubuhnya agar lebih dekat, lalu aku berbisik tepat di depan wajahnya. Nanti sampai rumah, jangan lupa langsung mandi air hangat ya. Terus makan sop yang hangat juga, biar badan ibu nggak drop kena dingin gudang tadi. Ya, Ibu Siska sayang. Ibu Siska tersentak pelan. Pipinya langsung merona merah mendengar panggilan itu. Dia menunduk malu, tapi tangannya meremas jari-jariku dengan sangat erat. Iya, Mas Bram, makasih ya perhatiannya. Kamu benar-benar tahu cara buat hati ibu bergetar sampai begini. Ibu akan ingat terus pesan kamu. Aku tersenyum mantap, memberikan satu remasan lembut di tangannya sebelum kami melangkah menuju pintu gudang. Di balik punggungku, aku tahu, meskipun kami akan kembali ke status masing-masing, tapi ada sesuatu yang sudah tertanam kuat di antara kami. Sebuah rahasia indah yang tertinggal di antara harum kayu jati. Beberapa hari setelah kejadian di gudang itu, semuanya tampak kembali normal. Aku, Bram, tetap menjadi tukang kayu kepercayaan yang mengantar pesanan.
Dan Ibu Siska tetap menjadi pemilik toko yang anggun dan berwibawa. Namun, ada yang berbeda setiap kali mata kami bertemu di tengah keramaian pelanggan. Barang sudah siap di depan, Bu. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ibu Siska menatapku sejenak. Sebuah tatapan yang jauh lebih bicara daripada sekedar perintah kerja. Dia tersenyum sangat tipis. Senyuman yang menyimpan kehangatan sop hangat dan dekapan di sela kayu jati tempo hari. Di mata orang lain, kita hanyalah pekerja dan majikan. Tapi di balik gerbang gudang itu, kita punya dunia sendiri. Sebuah rahasia yang terkunci rapat, yang membuat setiap pertemuan kita sekarang menjadi jauh lebih bergetar. Aku melangkah pergi dengan langkah mantap. Aku tahu, silaturahmi ini tidak akan berhenti di sini. Karena di antara harum kayu dan sisa aroma hujan, kami telah menemukan kenyamanan yang tidak perlu dijelaskan pada siapapun dan tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Zona romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru disampaikan dengan suara yang menggetarkan penonton.